kemudian kita nggak sholat duhur gantinya tetap wajib. Plus sambungannya kalau dalam berperang ada sholat khauf itu sampai 3 tahap macam-macam. Ada kalanya sholat bergantian. Jadi sholat bergantian jamaah, sholat khauf. Dapat 1 rakaat, imamnya nunggu, yang lain menyelesaikan, separuhnya jaga-jaga bawa pedang. Barangkali ada musuh, datang. Ketika baris pertama sudah selesai salam, imamnya baru 2 rakaat masih nunggu, imam berdiri, ngimami terus. Ini yang tadi jaga gantian yang sholat, yang tadi sudah sholat gantian jaga. Tetap ada penjagaan. Sholat tetap wajib. Kalau berperang musuhnya katon, enak. Pak bacok-bacok hayo harap-harapan. Jelas kalau virus mana bandanya. Makanya ini larinya bukan ke strategi perang. Kajiannya bukan dari strategi perang. Seperti tadi strategi perang waktu sholat gantian, sholat khauf diantaranya. Ini larinya ke strategi medis. Kata medis jangan kontak langsung dan orang banyak. Ikuti aturan medis karena mereka lebih ahli, titik. Jelas nggak? 1 poin tadi yang sudah dipelintir tentang adanya ulama melarang Jumatan. Padahal asli poinnya tadi, di mana di satu tempat di situ tingkat penularannya tinggi, gampang sekali kena, maka baru dikatakan boleh menutup Jumatan, boleh tidak sholat Jumat, boleh tidak sholat berjamaah, sholatnya di rumah masing-masing tetap dan banyak-banyak berdoa. Kenapa kemudian narasinya menjadi MUI melarang sholat Jumat? Mengatakan bahwa kenapa sih mesti takut pada virus, lebih takutlah pada Allah. Nggak usah diajari kita, justru nanti tugas ulama yang bagian harus lebih takut pada Allah nanti di tugas yang selanjutnya. Ini saya masih mengkaji ulama mengeluarkan fatwa dulu. Kalau Anda mengatakan bahwa saya mestinya harus lebih takut pada Allah, betul nggak apa yang Anda katakan? Saya balikan. Kalau betul bahwa Anda mengatakan harus lebih takut pada Allah, corona nggak takut, sebab corona makhluk Allah. Sekarang silakan Anda datang ke kandang macan. Macan makhluk Allah. Kenapa lari? Ada takut enggak? Jadi jangan berani mengatakan takutlah hanya pada Allah, jangan takut pada makhluk. Salah itu. Betul takutlah hanya pada Allah, termasuk ketika kita takut tidak bisa menjaga amanah dari Allah. Apa amanah dari Allah? Ruh dalam diri kita, kesehatan dalam diri kita, tubuh kita diciptakan oleh Allah sangat sempurna, dijaga, jangan disia-siakan. Makanya melarang agama melarang kita asal makan. Perintah makannya kulu halalan thayyiba. Makanlah yang halal, thayyib, mengandung gizi yang sehat. Sebab apa? Termasuk bagian rasa takut kita pada Allah adalah menjaga amanah Allah. Amanah sehat, betul? Amanah tubuh, amanah ruh yang masih ada dalam diri kita. Jadi jangan berhenti di jalan, kita kadang-kadang sok tauhid. Bis kelas kita kelas syariat, jangan-jangan sok tauhid. Tauhid kita masih tauhid kacang. Ini banyak yang keluar kata-kata seperti itu. Betul, harus lebih takut pada Allah. Tapi jangan kemudian dibenturkan. Ulama dikatakan salah. Kenapa harus takut sama corona, takut pada Allah? Betul, kita nggak takut dengan corona, nggak takut dengan kematian. Coba kita takut kalau Allah nanti akan mempertanggungjawabkan kita. Kenapa kamu nekat tidak bisa menjaga amanah saya? Bunuh diri itu sama. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, banyak ayatnya. Haram kita kalau menjatuhkan diri dalam kerusakan. Kalau kita betul-betul hanya takut pada Allah. Kenapa saat berperang kemudian Rasulullah pun memerintahkan mundur saat perang Uhud? Karena kondisi sudah kepepet. Kalau maksa terus maju mati kabeh para sahabat. Mundur. Apa ini dikatakan bahwa nggak takut pada Allah? Takut pada Allah. Kenapa mesti takut sama musuh katanya? Kalau nggak takut sama musuh sih terus saja maju. Jangan. Maksa, takdir Allah kan berbicara lain. Rusak kabeh, mati kabeh. Umar bin Khattab sedang khutbah. Lihat
Umar bin Khattab, mohon maaf, di antara karomahnya sedang mengutus Sariyah, salah satu panglima perang sedang berperang. Dalam khutbah Jumat kelihatan secara nyata melalui pandangannya yang tembus anugerah dari Allah, karomah, Sariyah terdesak. Panglima perang Sariyah terdesak. Langsung spontan keluar dari mulutnya, Sariyah al-Jabal, Sariyah al-Jabal, Sariyah al-Jabal. Sariyah berlindung di gunung, berlindung di gunung. Makmum yang hadir kaget, ini ngomong apa? Ternyata omongan Umar bin Khattab dikirim tidak melalui internet, langsung melalui Allah sampai ke Sariyah. Terdengar jelas instruksi dari Umar dari Madinah, al-Jabal, al-Jabal, al-Jabal. Sariyah menggiring pasukannya berlindung di gunung. Selamat akhirnya, tidak sampai dibantai habis-habisan. Instruksi langsung bahwa menghindar karena sedang kepepet. Kepaham nggak jelasnya? Jadi awas, mohon maaf. Intinya sederhana, jangan semakin memperkeruh suasana dengan adanya bantahan-bantahan dengan ulama fatwa MUI, memperkeruh suasana. Mestinya kita menciptakan kedamaian, dari malah tukaran, adu dalil. Ya Allah Gusti, yang diinginkan itu kedekatan kita, semua merasa salah, nangis di hadapan Allah. Itu yang diharapkan, bukan saling menyalahkan. Sekarang sudah bukan saatnya untuk saat ini mencari apa ini yang membuat virus corona, yang mengatakan ini buatan manusia dan sebagainya. Udah bukan saatnya. Sekarang fokuskan semua minta pada Allah. Nah, terlepas dari asli dari Allah atau terlepas dari ulah manusia, tetap kita mendekatkan daripada Allah. Makanya kewajiban yang kedua dari ulama adalah menenangkan umatnya dengan mengajak terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diantaranya sekarang, kalau bukan kondisi yang sangat mendesak, ulama-ulama sepuh, ulama-ulama tua tidak akan turun gunung membacakan doa tolak bala yang insya Allah nanti selesai ngaji kita baca bareng-bareng. Sudah nerima satu-satu semua ya? Udah, nanti insya Allah saya bimbing. Di Kempek sudah, keliling pondok bersama santri Kiai Mustafa Akil. Di Tegal Gubung ada kiai-kiainya bersama masyarakatnya. Kemarin malam kalau tidak salah di Buntet sama, keliling kampung dengan para santri masyarakat berdoa memohon tolak bala. Artinya menolak bala. Mudah-mudahan di tempat-tempat kita ini semua aman, Allahumma amin. Kembali lagi, fatwa MUI tadi yang diantara poin yang kemudian dipelintir, di tempat di mana tingkat penularan virusnya tinggi, maka boleh meninggalkan Jumatan, sholat berjamaah dan aktivitas-aktivitas yang mengundang banyak orang. Karena atas dasar seperti tadi, menjaga, menghindari, melindungi jiwa, melindungi diri dari sakit. Membahayakan ini. Ini dibetulkan dari kaidah fikih. Jadi kita jangan bicara secara hakikat, jangan langsung siapa jare Gusti Allah, kumaha Allah baik mati mati baik. Kalau Allah menghendaki hidup, tapi kita lupa bahwa Allah memberikan syariat, artinya memberikan sababiyah. Kita dianjurkan diberikan sabab. Kalau kita semua pasar siapa jare Gusti Allah, mau mati mau hidup melaku baik tengah jalan, sok silakan. Jaminan, ya. Jaminan masuk minimal. Masuk apa? Paham nggak? Anak-anak kirit kemudian je. Ada anjing aja ada ketakutan baru kelas, anjing langsung lari. Ya udah, jadi kelas kita takut, betul kita manusia diberikan takut, tapi tingkat takut pada Allah itu harus lebih tinggi. Bukan berarti nggak boleh takut dengan penyakit. Harus ada rasa takut, sebab Allah itu menitipkan takut pada makhluk, tapi tingkat takut pada Allah harus lebih tinggi. Artinya apa? Dalam segala hal langsung kita itu menyadarkan diri, saya itu ya Allah banyak dosa, ampuni kami ya Allah, lindungi kami, langsung larinya ke Allah. Jelas. Yang kedua diantaranya tugas ulama itu tadi